kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum tata negara. Sumber hukum adalah tempat dari mana hukum atau yang kita namakan aturan itu dapat ditemukan. Jadi sumber-sumber hukum tata negara itu ada dua, yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formil. Nah, apa sih hukum material itu? Singkatnya, material itu isi atau substansi. B.S. Pramono mengemukakan pendapat bahwa sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dan terdiri atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum daripada pemerintah. Nah, apa sumber hukum material hukum tata negara? Yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Terus ada hukum adat ketatanegaraan. Yang kedua ada sumber hukum formil. Formil berartikan sebagai bentuk, dan demikian hukum formil dapat diartikan sebagai sumber hukum yang menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum. 1. Sudikno Mertokusumo mengemukakan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan hukum formal itu berlaku. Nah, bagian-bagian hukum formil itu ada 5. 1. Undang-undang. 2. Konvensi. 3. Perjanjian internasional. 4. Jurisprudensi. Dan 5. Doktrin. Nah, undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya, disebut sebagai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Kedua adalah konvensi. Konvensi itu kebiasaan yang dapat menjadi hukum. Menurut Undang-Undang 1945, konvensi diartikan sebagai aturan dasar yang ditimbulkan dan terpelihara dalam praktik yang penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan ketatanegaraan mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Nah, yang ketiga ada perjanjian internasional. Iwayan Parkiana mengemukakan secara singkat terkait maksud perjanjian internasional, yaitu kata sepakat antar dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau untuk melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Dan yang keempat ada jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu keputusan pengadilan yang diikuti oleh pengadilan selanjutnya dalam kasus yang sama. Nah, dan yang terakhir adalah doktrin. Nah, doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka, sebuah pembentukan undang-undang, perumusan keputusan dan pengadilan banyak merujuk ke pendapat para ahli hukum. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sumber-sumber hukum tata negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.